Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Syariful Anam MFSI sebagai dosen pengampu mata kuliah tasawuf kebahagiaan. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 11, yaitu kelompok saya sendiri ini menyelesaikan tugas UAS tasawuf kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Bapak Syariful Anam. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Dimas Ajirat Mojo dengan NIM 2104046035, prodi tasawuf dan psikoterapi, kelas TPA 2. Ya, materi yang akan saya bahas itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan ada pada ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah serta cara pencapaiannya. Ya, baik saja, mulai pembahasan yang pertama, definisi kebahagiaan. Secara faktanya tidak mudah menemukan arti dari kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan dalam diri seseorang. Studi mengenai konsep kebahagiaan telah banyak dilakukan melalui berbagai perspektif, yang pastinya setiap perspektif melahirkan berbagai penjelasan yang berbeda-beda, yang akhirnya juga memunculkan makna yang berbeda pula dalam kebahagiaan itu bisa dicapai. Para peneliti seringkali menemukan kesulitan untuk merumuskan konsep mengenai kebahagiaan ini, karena kata kebahagiaan memiliki makna yang beragam. Kebahagiaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahagianya, yang berarti jatah yang menyenangkan. Kebahagiaan berasal dari bahasa kebahagiaan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah eudaimonia. Kata ini terdiri dari dua subkata, an yang artinya baik, bagus, dan daimon yang artinya roh, dewa, kekuatan batin. Secara harfiah, eudaimonia berarti kesempurnaan. Kebahagiaan itu sendiri adalah sebuah fitrah manusia. Artinya, setiap manusia dengan segala status dan pekerjaannya yang diidamkan adalah rasa kebahagiaan dan ketenangan. Teori tentang kebahagiaan sudah banyak dibahas dalam beberapa literatur. Dalam makalah ini akan dibahas secara psikologi dan keagamaan. Ya, langsung saja secara psikologi. Yang pertama, psikoanalisis. Freud mengakui kebahagiaan merupakan sesuatu yang sulit diwujudkan. Hal ini mengingat bahwa kehidupan dirasa terlalu berat karena banyaknya penderitaan, kekecewaan, dan kemustahilan. Ketika seseorang merasakan kebahagiaan, sesungguhnya hal tersebut hanyalah pengalihan atas penderitaan yang dialami seseorang. Dan yang kedua, psikologi humanistik. Ada dua macam yang menjelaskan, yaitu yang pertama, piramida kebutuhan menurut Hierarchy of Needs. Maslow menjelaskan kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kebahagiaan itu relatif akan lebih mudah diraih. Dan yang kedua, menurut logoterapi, sebagai teknik memaknai kehidupan dan mencapai kebahagiaan, ia menawarkan 3 cara untuk meraih makna hidup, yaitu yang pertama melalui tindakan, yang kedua melalui pengalaman berharga dalam berbagai medium, keindahan, seni, cinta relasional, dan sebagainya, dan ketiga melalui penderitaan. Dan selanjutnya adalah psikologi transpersonal. Setiap halnya psikologi humanistik menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan luar biasa yang sejauh ini terabaikan dari
telaah psikologi kontemporer. Bedanya adalah psikologi humanistik lebih memanfaatkan potensi-potensi ini untuk meningkatkan hubungan antar manusia, sedangkan psikologi personal lebih tertarik untuk meneliti pengalaman subjektif transendental serta pengalaman luar biasa dari potensi-potensi spiritual itu tersebut. Yang selanjutnya adalah psikologi positif. Psikologi positif memiliki 3 konsep utama dalam isu kebahagiaan. Pertama, pengalaman subjektif yang positif, yang seperti kesejahteraan, ketertarikan, kegembiraan, optimisme, dan harapan. Kedua, karakter kepribadian pada individu yang sedang tumbuh kembang, khususnya kekuatan dan kebaikan, seperti keberanian, ketekunan, pikiran terbuka, dan kearifan. Yang ketiga, tingkat psikologi sosial dalam mengidentifikasi, mempelajari, dan meningkatkan kualitas institusi sosial dalam menopang pengalaman subjektif yang positif dan karakter kepribadian yang adaptif. Dan selanjutnya, konsep kebahagiaan menurut pandangan Islam. Dalam tradisi Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'adah yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dan dalam karyanya yang monumental, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, merupakan kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu adalah manifestasi berharga dari mengingat Allah. Menurut tokoh bergelar Hujatul Islam, ini puncak kebahagiaan manusia adalah jika ia berhasil mencapai tahap makrifat, telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, katanya, kebahagiaan datang bila kita merasakan nikmat dan kesenangan. Kesenangan itu menurut tabiat kejadian masing-masing. Kesenangan mata ialah melihat rupa yang indah. Kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu, demikian pula melihat rupa yang indah. Terus demikian pula semua anggota tubuh yang lain dari tubuh manusia. Adapun kenikmatan hati ialah teguh ma'rifat kepada Allah. Ya, baik, berdasarkan pembahasan di atas, definisi bahagia itu berbeda-beda dan dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Namun, pada dasarkan kebahagiaan dan kenikmatan ada pada makrifat kepada Allah dalam mencapai kebahagiaan memiliki 6 langkah dan dari ibadah yang benar dan baik. Ya, cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.